Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali pertemuan dan belajar kita pada kesempatan ini dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, eh, pada pertemuan yang singkat ini kita akan membahas tentang bentuk molekul, di mana dalam ikatan kimia atom tersusun dalam sebuah senyawa, dan susunan tersebut menempati ruang sehingga muncullah teori yang disebut dengan bentuk molekul. Yang dikatakan sebagai bentuk molekul adalah berkaitan dengan susunan ruang atom-atom yang dalam molekul tersebut. Adapun teori yang pertama yaitu teori tolak-menolak antar pasangan elektron pada kulit luar yang dikenal dengan valence shell electron pair repulsion. Intinya adalah pasangan elektron itu akan saling tolak-menolak sejauh mungkin untuk mendapatkan posisi sejauh mungkin dan gaya tolakan seminimal mungkin. Kemudian teori ini disempurnakan dengan teori domain elektron, di mana yang dikatakan domain yaitu kedudukan suatu elektron atau daerah keberadaan elektron tersebut. Dikatakan domain adalah semua ikatan, baik ikatan tunggal, ikatan rangkap 2 maupun ikatan rangkap 3 itu adalah satu domain. Satu domain, kemudian ikatan rangkap 3 pun dianggap satu domain. Sementara dalam atom pusat, dalam bulan ini adalah fosfor di sini, sambil contoh. Selain ada pasangan elektron ikatan, juga ada pasangan elektron bebas. Itu pun dihitung dengan satu domain. Prinsip-prinsip dari teori domain elektron ini yaitu di mana ada gaya ada gaya tolak-menolak antar pasangan elektron yang mungkin saja bisa terjadi. Pasangan elektron bebas dengan pasangan elektron bebas, dampak gaya tolak-menolaknya sangat besar dibandingkan dengan pasangan elektron bebas apabila bertolak-tolakan dengan pasangan elektron ikatan. Demikian juga seterusnya, yang terendah adalah pasangan elektron ikatan dengan pasangan elektron ikatan. Di mana dari perbedaan kekuatan ini akan mengecilkan sudut ikatan pada bentuk molekulnya. Kemudian bentuk molekul hanya ditentukan oleh pasangan elektron ikatan, sementara pasangan elektron bebas hanya berpengaruh pada gaya tolakan dan mendesak dari pasangan elektron ikatan. Kemudian bentuk molekul itu akan muncul apabila ada atom pusat. Itulah prinsip-prinsip yang memungkinkan kita bisa meramalkan bentuk suatu molekul. Kemudian salah satu pendekatan yang mudah juga bahwasanya tipe atau bentuk molekul tadi bisa membantu kita untuk meramalkan atau memprediksi bentuk molekul serta namanya, yaitu menggunakan A sebagai atom pusat, X sebagai pasangan elektron ikatan, dan E sebagai pasangan elektron bebas. Sementara M dan N sebagai jumlah masing-masing pasangan tersebut. Kemudian kita ambil contoh biar mudah. CO2 misalnya, lihat dari konfigurasinya, maka ada 2, 4, 6. Jadi masing-masing elektron valensinya adalah 4 dan 6. Ketika dia membentuk ikatan, terbentuk domain elektron, yaitu dua pasang elektron ikatan atau ikatan rangkap 2, ini satu domain, ini juga satu domain. Nah, kalau dilihat dari rumus kekulenya dia seperti ini ikatannya. Kalau dari segi tipenya, maka lihat tipenya. C sebagai atom pusat dilambangkan dengan A, X sebagai domain elektron, pasangan elektron ikatan sebanyak 2. Maka bentuk molekulnya adalah linier, di mana kalau kita analisis bahwasanya ruang 3 dimensi 360 derajat itu ketika hanya ada 2 domain, maka dibagi 2
sehingga mereka saling menjauhi dan mendapatkan pengaruh tolakan seminimal mungkin. Kemudian contoh yang kedua sambil adalah H2O. Di sini melibatkan pasangan elektron ikatan, dan dua pasang elektron bebas. Sehingga secara mudah sebenarnya, ini kemungkinan besar adalah linier. Tapi karena ada pengaruh pasangan elektron bebas yang juga sangat besar tolak menolaknya, kita lihat di sini pengaruhnya. Pasangan elektron bebas akan bertolak-tolakan dengan pasangan elektron bebas dan akan sangat besar pengaruhnya sehingga mampu mendesak pasangan elektron ikatan antara H dengan O dan H dengan O. Sehingga bentuknya tidak linier, tetapi bentuknya adalah bentuk huruf V atau bengkok. Ini perbedaannya ya. Jadi perbedaannya ketika tidak punya pasangan elektron pasangan elektron bebas dengan yang mempunyai pasangan elektron bebas tentu sangat berpengaruh pada bentuk molekulnya. Yang pertama tadi linier karena tidak terpengaruh oleh pasangan elektron bebas. Tapi yang kedua adalah bentuknya semestinya linier tapi menjadi huruf V karena tertekan. Contoh lain seperti PCl3 dan BCl3. BCl3 dan BCl3 ini di mana P mempunyai pasangan elektron ikatan sebanyak 3, kemudian satu pasangan elektron bebasnya E, sementara pada boron yang mempunyai konfigurasi 2, 3 karena nomor atomnya 5, P nomor atomnya 15, sehingga boron di elektron valensinya 3, dia berikatan dengan Cl, berikatan juga dengan Cl menjadi BCl3, maka tipenya menjadi AX3. Nah, kita analisis bahwasanya ketika ini BCl3 tidak mempunyai pasangan elektron ikatan sebagaimana pada atom fosfor, maka bentuknya adalah segitiga datar atau trigonal planar membagi 360 derajat ruang 3 dimensi menjadi sama rata sehingga bentuknya mendatar. Sementara pada PCl3 dia masih mempunyai di sekitar sini masih mempunyai sepasang elektron bebas hingga mampu menekan ketiga pasangan elektron ikatan dan terdesak sehingga membentuk seperti tripod ya. Hal ini segitiga, kemudian seperti piramida. Kita disebut sebagai piramida trigonal atau segitiga piramida. Anak sekalian, dengan penjelasan saya tadi, kita mempunyai tabel-tabel seperti ini. Tolong dipelajari dan disimak, sehingga kita bisa memprediksi dari tugas yang saya berikan yang akan datang, yaitu tugas dalam bentuk kertas ya, dalam bentuk kertas nanti ditulis